Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Uminda selaku pengasuh pesantren Super Kemal Rebani Tidak. Tak lupa juga untuk kedua orang tua saya yang ada di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Tak lupa juga untuk Mr. Adib dan Mr. Munir Kepala Madrasah MAMS Al-Quran Rebani Tidak. Tak lupa juga untuk jajaran para pengurus, teman-teman saya berbahagia. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Aula Siti Ahyar dari kelas 9 MTS Al-Quran Rebani Tidak. Berdirinya saya di sini pada malam hari ini akan mempresentasikan keterangan saya bab ke-8 dari kitab Surah Mutaffif. Sebelumnya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah Akbar. Nah, jadi pada malam hari di sini kita akan membahas tentang bab 8 dari kitab Surah Mutaffif. Yang pertama kita tuh akan membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Nah, jadi syarat-syaratnya sholat itu ada 6. Yang pertama kita tuh harus menghadap ke kiblat. Jadi kiblatnya di mana, yaitu yang harus kita hadapkan. Yang kedua ya pasti kita tuh harus beragama Islam, karena sholat itu hanya ada di agama Islam. Selanjutnya tuh setelah masuk waktu sholat yang akan kita sholatkan, misalnya kalau misalnya waktu sholat zuhur ya sholat itu sholat zuhur. Jangan waktunya sholat zuhur malah sholatnya sholat subuh, itu nggak boleh. Selanjutnya tuh ada tamyiz. Selanjutnya tuh kita tuh juga paham tentang fardu-farduannya sholat. Jadi nggak sembarangan. Dan kita juga harus menutup aurat. Jadi jangan sampai aurat kita kelihatan. Nah, jadi menutup aurat itu kalau bagi perempuan tuh seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, kalau bagi laki-laki itu dari mata kaki itu harus kelihatan. Jadi kalau bisa pakai sarung itu mata kakinya harus kelihatan. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama itu ada, misalnya kita tuh pas lagi sholat ya, kita berbicara 2 huruf, jangan 2 huruf, 1 huruf aja itu sudah membatalkan sholat. Selanjutnya tapi berbicara yang bukan bacaan sholat ya. Dan kita tuh misalnya juga melakukan sesuatu yang bukan dalam gerakan sholat, atau kita juga bergerak terlalu berlebihan, itu juga membatalkan sholat. Dan kita tuh juga menambah menambah 1 rukun sholat itu juga nggak boleh. Atau kita juga makan dan minum pada saat kita sholat itu juga nggak boleh, itu juga membatalkan sholat. Dan dimana kita juga berniat untuk membatalkan sholat, maka pada saat itu juga sholat kita sudah batal. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya auratnya kelihatan itu juga bisa membatalkan sholat, ya kan? Selanjutnya itu adalah syarat-syarat agar sholat kita tuh sah atau diterima. Yang pertama itu kita harus meniatkan sholat kita tuh hanya kepada Allah. Jadi kita tuh harus gak boleh memikirkan hal-hal lain. Kita harus fokus terhadap ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya itu kita melakukannya dalam keadaan lahir dan batin kita tuh dalam keadaan yang baik. Jadi kita juga harus fokus kayak gitu. Dan hati kita tuh dalam hati kita tuh harus fokus terhadap sholat yang kita lakukan. Jangan pada saat kita sholat hati kita tuh kemana-mana. Itu juga salah satu yang bisa bikin membatalkan sholat. Jadi hati kita tuh harus tetap itu agar sholat kita tuh kita tidak kita juga tidak boleh berbangga diri terhadap sholat kita. Misalnya aku udah sholat kayak gini-gini, nah itu tuh bisa merusak sholat kita. Jadi jangan sampai kita seperti itu agar sholat kita bisa dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon maaf karena saya juga masih tengah belajar. Mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.